Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurdin Mahmud. Salam sehat dan bahagia. Oke, kita kali ini akan belajar tentang rumus perkalian kepenjumlahan sinus dan kosinus. Materinya adalah materi matematika peminatan kelas 11. Oke, kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rumus perkalian kepenjumlahan sinus dan kosinus, ini kita perlu mengingat kembali, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk rumus jumlah sinus, ini misalnya sinus alfa tambah beta, maka kita bisa jabarkan menjadi sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Di sini sepadan, ini tambah, di sini tambah. Di sin alfa tambah beta berarti sin cos cos sin tambah tambah. Untuk selisihnya, sin alfa kurangi beta berarti sama dengan sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta. Sepadan, ini kurang, ini kurang. Untuk kosinus, jumlah kosinus di sini justru ini berlawanan tanda. Jadi kosinus kontra ini tambah, di sini kurang, di berlawanan. Kosinus alfa ditambah beta berarti kosinus alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta, cos cos min sin sin. Nah, jadi untuk penjumlahan ini menjadi pengurangan. Kemudian untuk selisih kosinus alfa kurangi beta sama ini eh, min berarti ini plus dan itu cos cos sin sin, sehingga cos alfa kurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ini harus kita ingat untuk memahamkan tentang rumus perkalian kepenjumlahan sinus dan kosinus. Oke, kita belajar bentuk yang pertama untuk perkalian sinus kali kosinus. Misalkan kita punya sinus alfa kali kosinus beta. Kita gunakan rumus jumlah sinus dan selisih sinus. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan di sini, sin alfa cos beta ditambah dengan sin alfa cos beta berarti menjadi 2 kali sin alfa cos beta. Sedangkan di sini ditambah ini kurang, berarti habis. Habis, ini tambah kurang, ini ketemu kurang, berarti habis. Sehingga menjadi 2 sin alfa cos beta. Bisa kita tuliskan 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurangi beta. Ini bentuk pertama. Kita akan belajar bentuk kedua, yaitu perkalian cos dengan sin. Di sini kita gunakan cos alfa kali sin beta. Untuk bentuk kedua ini, kita masih menggunakan bentuk seperti bentuk pertama, yaitu jumlah dan selisih sinus. Tetapi bedanya di sini kita kurangkan. Kalau tadi dijumlahkan, kita kurangkan sekarang. Sehingga sin alfa cos beta kalau dikurangi sin alfa cos beta habis. Sedangkan yang belakang ini cos alfa sin beta kurangi min, min ketemu min berarti plus, maka menjadi 2 kali cos alfa sin beta. Dapat kita tuliskan menjadi 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurangi beta. Ini bentuk kedua. Untuk bentuk ketiga, ini perkalian cos dengan cos. Di sini kita misalkan dengan cos alfa kali cos beta. Untuk perkalian cos dengan cos, kita menggunakan jumlah dan selisih cos. Sehingga ini kita untuk menemukan rumus bentuk ketiga ini, kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan cos alfa cos beta dijumlahkan dengan cos alfa cos beta menjadi 2 kali cos alfa cos beta. Sedangkan di sini min ditambah plus ini berarti habis yang belakang, sehingga menjadi 2 cos alfa cos beta. Dapat kita tuliskan 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurangi beta. Ini bentuk ketiga. Untuk bentuk keempat adalah perkalian sin dengan sin. Di sini kita menggunakan sin alfa kali sin beta. Untuk bentuk perkalian sin dengan sin, kita menggunakan rumus jumlah dan selisih kosinus. Nah, ini. Bedanya dengan bentuk ketiga, kalau bentuk ketiga ditambah, kalau bentuk keempat ini dikurangi. Dikurangi.
Sehingga cos alfa, cos beta dikurangi cos alfa, cos beta habis. Min sin alfa, sin beta dikurangi plus sin alfa, sin beta berarti menjadi min 2 sin alfa, sin beta. Sehingga bisa kita tulis menjadi min 2 sin alfa, sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurangi beta. Nah, ini bentuk keempat. Jadi dari bentuk pertama sampai keempat bisa kita simpulkan bentuknya rumus perkalian kepenjumlahan sinus dan kosinus ini seperti ini bentuknya. Jadi ada 4 bentuk ini. Untuk memperdalam supaya paham dari keempat bentuk itu, kita lihat contohnya. Sebelum ke contoh, silakan untuk like dan subscribe. Terima kasih. Kita lihat keempat bentuk ini dan kita akan melihat contohnya. Contoh 1. Tentukan hasil dari 2 sin 37,5 derajat kali cos 7,5 derajat. Ini berarti sama dengan bentuk pertama, di mana alfanya adalah 37,5 derajat, betanya adalah 7,5 derajat. Berarti kita memakai rumus sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurangi beta. Oke, jadi kita sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurangi beta. Sehingga 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat adalah 45 derajat, sedangkan 37,5 dikurangi 7,5 adalah 30 derajat. Di sini sin 45 dan sin 30 adalah sudut istimewa, sehingga kita bisa menggantikan nilainya menjadi setengah akar 2 ditambah setengah. Karena sama-sama ada setengah, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Setengah kali akar 2 tambah 1. Itu contoh 1. Memakai bentuk pertama. Kita lihat contoh kedua. Tentukan hasil dari 4 sin 3A cos 2A. Di sini sin kali cos. Sin kali cos berarti masih dalam bentuk pertama. Tetapi di sini 4, di sini 2. Nah, berarti berbeda rumusnya. Tetapi tidak masalah, kita ubah 4 ini menjadi perkalian 2 kali 2. Sehingga menjadi 2 kali 2 sin 3A cos 2A. Sehingga ini bentuknya sudah sama seperti bentuk pertama. Sehingga menjadi sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurangi beta. Sehingga yang ini 2 sin 3A cos 2A kita jabarkan. Sehingga menjadi alfanya di sini 3A, betanya 2A. Sehingga 3A tambah 2A ditambah sin 3A kurangi 2A. 3A tambah 2A berarti 5A. 3A kurangi 2A berarti A. Dari sini kita bisa jabarkan. Kita kalikan 2-nya. 2 kali sin 5A ditambah 2 kali sin A. Ini contoh kedua masih memakai bentuk pertama. Kita lihat contoh berikutnya yaitu contoh ketiga. Untuk contoh ketiga, tentukan hasil dari 2 kosinus 82,5 derajat kali sin 37,5 derajat. Ini memakai rumus cos kali sin. Berarti bentuk kedua, cos sin. Di sini sudah sama bentuknya, 2 cos, ini alfanya, ini betanya. Sehingga kita memakai sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurangi beta. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Sin alfanya ini betanya ditambahkan, kemudian dikurangi, ini alfa, ini beta. 82,5 ditambah 37,5 adalah 120. 82,5 kurangi 37,5 adalah 45. Ini sudut istimewa semua. Sehingga bisa kita tuliskan, kita ganti 120 sinusnya adalah setengah akar 3, sinus 45 adalah setengah akar 2. Sama-sama ada setengahnya. Berarti bisa kita tuliskan setengah kali akar 3 kurangi akar 2. Ini bentuk ketiga. Mas, kita gunakan yaitu bentuk, maaf ini contoh ketiga memakai bentuk kedua. Kita lihat contoh keempat. Untuk contoh keempat ini, tentukan hasil dari 4 kosinus pi per 7 kali kosinus pi per 5. Di sini cos kali cos, berarti bentuk ketiga, cos kali cos. Tetapi di sini 4 soalnya, sedangkan rumusnya itu 2. Berarti kita rubah 4 ini menjadi 2 kali 2. 2 kali 2.
Nah, ini. Sehingga alfanya kelihatan pi per 7, betanya kelihatan pi per 5. Maka caranya sama, cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurangi beta. Sehingga alfanya adalah pi per 7, betanya adalah pi per 5. Ditambah cos pi per 7 kurangi pi per 5. Kemudian kita operasikan bentuk penjumlahan ini. 7 dan 5, penyebutnya 7 dan 5 ini kita samakan dengan mencari KPK-nya yaitu 35. Berarti menjadi pembilangnya 5pi tambah 7pi. Sehingga 5 tambah 7 adalah 12pi. Sedangkan yang pengurangan ini berarti sama KPK-nya 35, berarti 5pi dikurangi 7pi. Berarti min 2pi. Sehingga kita peroleh 2 kali cos 12pi dibagi 35 ditambah cos min 2pi bagi 35. Nah, ini kita urai. 2 kalikan cos 12pi per 35 ditambah 2 cos min 2pi per 35. Ini bentuk keempat memakai contoh keempat memakai bentuk ketiga. Kita lihat contoh kelima. Contoh kelima, tentukan hasil dari 10 sin 4a tambah 3b kali sin 4a kurangi 3b. Di sini perkalian sin kali sin. Berarti bentuk keempat. Tetapi di sini 10 soalnya, sedangkan di rumus itu min 2. Oke. Kemudian di sini alfa, di sini 4a tambah 3b. Alfa di sini tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangan, tetapi di sini ada operasi penjumlahan pengurangan, tidak apa-apa. Jadi ini alfanya kita ibaratkan sebagai operasi penjumlahan yaitu 4a tambah 3b. Sedangkan betanya adalah operasi pengurangan yaitu 4a kurangi 3b. Oke, kita ubah dulu. 10 ini kita ubah supaya muncul min 2 ada. Di min 2 kita tulis dulu min 2. Kali berapa biar 10? Tentunya kalikan min 5. Oke, min 2 kali min 5 tentunya adalah 10. Oke. Kemudian ini bentuknya sudah sama, di mana alfanya 4a tambah 3b, betanya adalah 4a kurangi 3b. Bentuknya sudah sama seperti bentuk 4. Maka rumusnya adalah cos alfa tambah beta kurangi cos alfa kurangi beta. Kita jabarkan. Cos alfa, alfanya ingat 4a tambah 3b, betanya adalah 4a kurangi 3b. Jadi alfa, ini ditambah betanya. Dikurangi cos, ini alfanya 4a tambah 3b, dikurangi betanya 4a kurangi 3b. Kemudian kita buka kurungnya ini. Kalau kita buka kurungnya, plus, tetap plus ketemu min jadi min. Yang ini juga kita buka kurungnya, min 4a jadi min ketemu min jadi plus. Kemudian kita ringkas, kita senangkan. 4a tambah 4a, 8a. 3b kurangi 3b habis. 4a kurangi 4a habis. 3b tambah 3b berarti 6b. Sehingga menjadi min 5 kali cos 8a kurangi 6b. Kemudian kita jabarkan. Min 5 kali cos 8a ditambah 5 kali cos 6b. Ini contoh ke-5 pakai bentuk ke-4. Kita lanjutkan contoh ke-6. Tentukan hasil dari sinus A derajat ditambah B derajat tambah C derajat kali sin A derajat kurangi B derajat tambah C derajat. Ini perkalian sin kali sin. Berarti memakai bentuk keempat. Tetapi bentuknya ini belum sama. Alfanya dalam bentuk operasi penjumlahan, betanya dalam bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Tidak apa-apa. Kemudian di sini min 2, di sini masih sin. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat rumus min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta kurangi cos alfa kurangi beta. Kita pindah, kita tulis di sini. Oke, kita tulis di bawah penyelesaian ini. Ini kedua ruas kita bagi min 2. Dua ruas kita bagi min 2. Kalau kita bagi min 2, maka hasilnya adalah sin alfa sin beta dibagi min 2 berarti min setengah kali ini semuanya. Nah, itu. Kemudian setelah dibagi min setengah, coba min ini masuk ke dalam. Sehingga menjadi min cos alfa tambah beta. Min ketemu min jadi plus cos alfa kurangi beta. Nah, setelah itu, ini min pindah ke belakang aja biar bentuknya lebih bagus lagi. Sehingga yang cosinus alfa kurangi beta jadi di depan, ini jadi di depan, dan yang min ini jadi belakang. Sehingga terlihat lebih enak dilihat. Nah, ini bentuknya sudah mirip, yaitu sin kali sin. Ini sin kali sin. Di mana alfanya adalah A derajat tambah B derajat tambah C derajat, betanya adalah
A derajat kurangi B derajat tambah C derajat. Maka bisa kita tuliskan setengah kali ini cos alfa kurangi beta, ini dikurangi cos alfa tambah beta. Nah, ini hati-hati dengan rumusnya. Kalau yang ini memakai min 2, paling pakai setengah. Nah, ini plus, di sini min. Di sini min tetap min. Ini plus, ini min. Oke. Sekarang kita aplikasikan ke soal. Di sini kita tinggal menuliskan setengah cos alfanya adalah A derajat tambah B derajat tambah C derajat. Ini adalah alfanya. Kemudian betanya adalah A derajat min B derajat tambah C derajat. Kalau kita buka kurung langsung, karena dikurangi ya, min A derajat, min ketemu jadi plus, ini jadi plus, min ketemu plus jadi min. Nah, ini langsung dibuka kurungnya jadi seperti ini. Kemudian kurangi cos alfa tambah beta. Kalau ditambah langsung ini dibuka berarti langsung tetap plus min plus. Ini plus min plus. Kemudian kita sederhanakan ini. Kalau kita sederhanakan A kurangi A habis. B tambah B berarti 2B. C kurangi C berarti habis. Tinggal 2B. A tambah A berarti 2A. B kurangi B berarti B habis. C tambah C berarti 2C. Berarti menjadi 2A tambah 2C. Dan kita urai saja ini. Kita tinggal mengurai. Setengah cos 2B derajat ditambah setengah cos 2A tambah 2C. Nah, selesai. Di ini contoh ke-6 ini memakai bentuk keempat, tetapi kita mengurai, menemukan supaya bentuknya sama dengan soal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sehat, sukses, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.